Pak Yan. Ini judulnya budaya positif. Baik, belakang Pak Yan. Nah, ini untuk materinya ini budaya positif. Pertanyaan pemantiknya ini, apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah, di kelas? Apa saja konsep-konsep inti budaya positif? Apakah yang dimaksud dengan disiplin positif? Bagaimana menciptakan disiplin positif di sekolah, di kelas? Mengapa disiplin positif di sekolah, di kelas itu perlu diterapkan? Apakah maksud dengan nilai kebajikan? Apa saja motivasi perilaku manusia? Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi? Apa saja kebutuhan dasar manusia? Apa saja posisi kontrol yang dapat diterapkan guru dalam melakukan kontrol pada murid-murid? Apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Apakah yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Bagaimana menyelesaikan kasus masalah murid dengan cara segitiga restitusi? Itu pertanyaan pemantik. Baik, tentang sesuai pertanyaan pemantik tadi, apa maksud dengan budaya positif? Ini maksudnya. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini maksud budaya positif. Kita berpihak kepada murid, menjadikan murid yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu maksud budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Jadi guru-guru itu kita ini harus saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Itu dasarnya. Dasar daripada budaya positif, guru-guru itu saling belajar, saling bekerja sama, itu maksudnya. Kan? Ini konsep-konsep budaya positif. Ini konsep-konsepnya ada 7. Budaya positif itu ada 7. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pertama, kan ada 7. Ini pertama. Perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi maksudnya nih, setiap murid itu melakukan sesuatu itu ada tujuan. Dia melakukan ninju kanti, pasti ada tujuan. Itu maksudnya nih, apapun perilaku murid, dia itu punya tujuan. Dia ninju kanti, dia ribut kelas, dia buang sampah sembarangan. Itu setiap anak itu ada tujuan. Tinggal guru kita memahami. Enggak kita marah, budak buang sampah masing marah. Buat budak ninju kanti marah, kita balas bibitnya, salah. Kita harus tahu murid itu melakukan sesuatu itu ada tujuan, ada maksud. Seperti ninju kanti, pasti ada sebab dia nak ninju tuh. Dia buang sampah sembarangan, ada penyebab. Jadi tergantung guru. Kita harus mengetahui, kita harus mengontrol setiap anak. Kemudian mengubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori. Ini stimulus responnya kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu kita harus teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi itu maksudnya kalau anak-anak ini jahat, itu ada tujuan. Ngapa dia sesuai yang dikata tadi? Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol di Anda. Itu perbedaan. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini maksud disiplin. Kita tahu disiplin jarang tiba, berarti tidak disiplin.
tidak masuk kelas, tidak mengajar, berarti tidak disiplin. Apa sebenarnya disiplin itu? Ini dia. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi kalau nak membentuk budaya positif di sekolah, harus disiplin positif dulu. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu maksud disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu maksud ya orang yang disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu tujuan dari disiplin. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter. Nah, ini tujuan kita membentuk disiplin di sekolah. Tujuan agar murid-murid berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini tujuan kita menerapkan disiplin positif pada murid-murid kita. Agar murid-murid kita tuh. Bagian. Nilai-nilai kebajikan. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanam ke anak-anak. Nilai-nilai kebajikan. Harus peduli. Keterus-terangan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu atau murid atau kita melakukan sesuatu itu tiga motivasi kita. Menurut Dian Gozen menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Kita melakukan sesuatu, baik murid, baik guru melakukan sesuatu itu ada 3. Nih, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid-murid itu kan kadang supaya tidak dihukum. Apa tuh? Ini. Itu motivasi bersifat eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid itu sering melakukan sesuatu itu supaya tidak dihukum. Berarti itu motivasinya eksternal. Ada pula untuk melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Ada juga tuh siswa yang melakukan sesuatu atau kita ingin mendapatkan sesuatu itu melakukan sesuatu kena ada imbalan. Itu eksternal juga, motivasi eksternal. Yang ketiga ini yang bagus, yang top. Yang ketiga ini harus kita tanamkan ke murid-murid, kepada diri kita juga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini harus kita tanamkan anak-anak melakukan sesuatu, tidak dia takut kena hukuman, tidak dia ingin dapat hadiah. Tapi anak-anak melakukan sesuatu itu dari hatinya. Yang ketiga, itu yang harus kita tanam yang ketiga nih. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal dari hati. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini pada murid-murid. Jadi itu maksud kita menanam disiplin positif, menanam yang ketiga nih ke anak-anak. Kita harus berupaya membuat anak melakukan sesuatu itu yang ketiga nih. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mengatasi anak. Anak yang bermasalah, ini yang sering kita lakukan 3 nih. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Tinggal mana yang biasa kita terapkan di sekolah. Tapi kita cenderung memilih hukuman. Ya, menyelesaikan masalah anak ada 3 nih. Pertama dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Kebanyakan kita banyak menerapkan selama ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan dengan murid-murid. Kita biasanya melakukan hukuman kalau ada murid yang salah. Kemudian yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah dibahas dan disepakati.
Kalau restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi, kalau kita menyelesaikan masalah murid, ini ada 3. Kita biasa memakai yang pertama. Kita di kurikulum Merdeka, kita harus menerapkan yang ketiga. Yang harus kita terapkan itu restitusi. Nah, lanjut, nanti akan ada penjelasan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Jadi kalau anak, siapa yang rajin dapat hadiah buku. Siapa yang juara 1 dapat buku. Siapa juara ini dapat hadiah nih. Sekarang di kurikulum Merdeka tidak lagi. Tidak lagi pemberian hadiah. Kalau pemberian hadiah itu motivasi eksternal dia. Tidak motivasi intrinsik. Ya. Maksudnya kini diterapkan anak-anak tidak bagi konsep berhadiah, baik juara, baik segala macam. Itu karena motivasi dari luar. Jadi untuk kurikulum Merdeka tidak lagi prinsip hadiah. Kita harus menanam kepada anak-anak itu motivasi di dalam hati. Dia ingin juara karena dalam hati nih, karena dia punya cita-cita. Tidak dia ngajar hadiah buku. Itu maksudnya nih. Penghargaan itu menghukum. Ini bukan saya yang mencipta nih, yang membuat tugas saya yang membuat. Ini menurut Danny Goldstein tadi, para ahli psikologis menyatakan bahwa penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Tidak dianjurkan lagi memberi hukuman hadiah-hadiah di juara kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini tentang kebutuhan dasar. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kalau ada ini 5 kebutuhan bertahan hidup itu seperti makan, minum, tempat tinggal. Kasih sayang, rasa diterima itu butuh perhatian. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebebasan, bebas. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi murid-murid melakukan sesuatu di sekolah, itu mereka menerapkan 5 nih. 5 nih. Contoh, ada murid yang ninjukan tinyo. Itu ada penyebab. Bisa antara 5 nih. Kita harus tahu, mengetahui. Bisa-bisa be, misal, contoh sini be. Ini kalau di video materi kami itu banyak kalau lengkap tidak muat saya kelak nih. Contoh be nih. Apa ya? Kasih sayang. Kasih sayang. Ada murid itu yang belajar apa nama acuh tak acuh. Nyolah bias elok. Nyo kalau murid itu lah bias elok, sisir rambut elok. Kalau guru menyapanya, wah, cantiknya rambut kau. Dia bangga tuh. Bangga. Tapi dia bayar berias. Dia tidak ditanggap oleh guru. Dia itu semena-mena belajar tuh. Jadi murid tuh belajar itu ada penyebab. Dia ribut, dia kurang serius belajar. Itu ada penyebab. 5 ini penyebab. Kita guru tuh harus tahu kalau murid itu 5 nih. 5 nih. Contoh itu tadi dah. Murid tadi melakukan sesuatu itu ini penyebab. Langsung lewat dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Kita berisi orang-orang, bisa berisi dengan orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dunia berkualitas apabila kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Itu maksud dunia berkualitas. Apabila semua terpenuhi pada diri kita itu berarti dunia ini sudah berkualitas. Kalau kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol kita terhadap murid ini biasanya ini ada 5. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, sebagai manajer. Ini posisi kontrol kita terhadap murid.
Seorang penghukum, ini arti penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah memiliki sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah kalau kita menerapkan sistem penghukum kepada murid-murid akan berkata seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai kau nih. Nah, itu kata-kata penghukum yang sering keluar. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Tuh. Kalau penghukum itu biasa dia kata-kata keluar kepada anak. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, anak merasa bersalah, itu kata disingkat deh. Itu kata-kata yang keluar, membuat anak melakukan kesalahan. Jadi anak merasa bersalah, ini keluar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu kata-kata membuat anak merasa bersalah. Ini dalam mengatasi masalah anak nih. Sebagai teman, kita menyelesaikan masalah anak sebagai teman. Ini kata-kata keluar. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata menyelesaikan anak dengan sebagai teman. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau dalam mengatasi masalah anak, ini keluar. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Atau konsekuensinya apa? Ini yang terakhir. Ini sistem manajer. Ini kita yang dianjurkan. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, ini kata-kata yang keluar kalau manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa ketentuan tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini kata-kata untuk manajer. Keenam, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Sekarang ini dulu namanya peraturan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak namanya peraturan kelas? Kenapa namanya keyakinan kelas? Ini maksudnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Jadi kenapa kita memakai peraturan tentang penggunaan helm? Ya, menggunakan helm untuk dalam motor itu kenapa harus pakai helm? Ya, untuk keselamatan. Begitu pula dengan keyakinan kelas, untuk keselamatan kelas. Nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa maupun agama. Tahap menciptakan program kebajikan atau keyakinan kelas. Ini tahap menciptakan keyakinan kelas. Lagi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Singkat-singkat. Terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi ini menyelesaikan masalah anak ya. Kayak tadi kasus Ibu Ian tadi. Itu Ibu Ian itu belum menerapkan segitiga restitusi. Apa akibatnya? Itu tadi. Marah orang tuanya. Padahal tadi bukan Ibu Ian salah, anak murid yang salah. Ibu Ian itu marah. Mungkin banyak yang murid ucapan-ucapan Ibu Ian keluar tadi kan. Jadi anak ini ngadu. Orang tuanya tetap menyalahkan guru. Kalau anaknya yang salah, guru juga yang disalah. Apa tuh? Ini maksud. Kalau kita terapkan segitiga restitusi, ini kedamaian tercipta nih. Tidak ada yang marah. Dah. Ini. Kalau menerapkan segitiga restitusi itu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Ini segitiga restitusi. Terus, ya. Segitiga restitusi kan ada 3 tahap tadi, 3 langkah. Menstabilkan identitas, apa lagi tadi? Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Dalam menstabilkan identitas, ini kata-katanya yang keluar. Ini kata-kata dalam menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang keluar pada validasi tindakan yang salah. Lagi. Ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Ini skenarionya. Ini contoh skenario penerapan segitiga restitusi. Ini skenario, pada saat itu di jam istirahat, Ibu Nova selaku guru piket hari itu mendapat laporan dari murid kelas 8 yang bernama Aryo. Ya, Ibu Nova lagi piket. Ada laporan dari anak kelas SMP kelas 8 itu namanya Aryo. Aryo sambil menangis melaporkan ke Ibu Nova, mengatakan dia sudah dipukuli oleh Marpel, murid kelas 9. Ibu Nova selaku guru piket melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas 9 untuk ditindaklanjuti. Wali kelas 9 memanggil Marpel ke ruang guru untuk diselesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Jadi Marpel ini nyuri Aryo. Aryo nangis, ngadu ke guru piket. Guru piket ngadu ke wali kelas. Wali kelas memanggil anak yang bermasalah tadi. Dipanggil ke kantor oleh wali kelas. Dalam memanggil Marpel tadi, terjadilah percakapan segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah. Ini, pertama, ini yang kata-kata yang keluar. Wali kelas 9 bercakap dengan anak yang bermasalah tadi. Selamat pagi Marpel, selamat pagi Pak. Silakan masuk Pel. Ini Pel, maksud Bapak memanggil Marpel ke kantor karena Bapak mendapat laporan dari guru piket, katanya Marpel ada masalah. Bisa diceritakan memangnya ada masalah apa Pel? Dijawab anak. Iya Pak, saya telah memukul adik kelas saya Aryo Pak. Masuk, menstabilkan identitas, kata guru. Baik Pel, di sini Bapak tidak menyalahkan Marpel. Tetapi Bapak ingin membantu menyelesaikan masalah Marpel dengan Aryo. Ada yang Marpel ingin jelaskan kenapa sampai memukul adik kelasmu Aryo? Lemah lembut. Dijawab murid. Ya Pak, Aryo mengejek saya dengan kata-kata kasar Pak. Makanya saya pukul dia Pak. Kata Aryo. Kata murid. Masuk validasi tindakan yang salah. Kata guru. Oh, itu masalahnya. Kamu melakukannya karena ada alasan. Karena kamu ada alasan. Karena kamu diejek dengan kata-kata kasar oleh Aryo. Mungkin kalau Bapak diejek dengan kata-kata seperti itu, Bapak akan marah juga. Kita dukung anak. Langsung jangan kita salahkan. Namun Pel dengan tindakan Marpel membalas ejekan dengan cara kekerasan, dengan memukul sudah benar apa tidak? Dijawab ya, tidak benar Pak. Baru menanyakan keyakinan. Tidak benar ya, memukul adik kelas atau orang lain sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Itu kita melempar ini menanyakan keyakinan. Jadi anak bersalah itu tidak kita marah-marah. 3 tahap tadi. Ini intinya menanyakan keyakinan. Dengan memukul adik kelas atau orang lain sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Hanya jawabnya tidak sesuai Pak, karena saya tidak mengasihi dan menghargai teman orang lain Pak. Jadi dia menyelesaikan masalah itu dia sendiri yang menjawab. Jadi dialah yang menjawab tidak sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Maka tuh setiap kelas itu kita harus buat keyakinan kelas. Apabila dia bermasalah, itu jadi lemparan kita tuh. Sampai terakhir. Pak, ya Pak. Selesai. Tuh, mari kita ciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi intinya murid melakukan sesuatu itu pasti ada penyebab. Kita guru harus mengetahui. Kemudian lagi kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Murid melakukan sesuatu itu ada pilihan 5. Kemudian menyelesaikan masalah murid. Menyelesaikan masalah murid dengan tidak cara menghukum, tidak dengan konsekuensi, tapi dengan selamat juang atau segitiga restitusi. Itu. Ini bentuk keyakinan kelas.
Keyakinan kelas. Ya, bentar. Jadi terutama yang wali kelas, bentuklah keyakinan kelas. Sana ini. Kecil-kecil. Nih. Macam mana ya? Nampak telangannya. Nampak lo. Jadi ibu wali kelas buat keyakinan kelas. Jangan buat katanya peraturan kelas. Tidak ada lagi. Buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu buat kata-kata yang positif. Kata yang positif. Jangan lagi kata yang negatif. Dilarang buang sampah. Dilarang ribut. Dilarang ngacau kanti. Ya, jadi dilarang. Buat kata-kata yang positif. Ini contohnya. Dalam membuat keyakinan kelas itu harus masukkan dari anak. Anak yang membuat keyakinan kelas, kita sebagai penengah. Nah, kita tanya, anak-anak, apa sebagai keyakinan kelas kita? Apa yang perlu kita buat untuk keyakinan kelas kita? Biar anak yang membuat. Nah, kalau anak kan biasanya masih kata-kata yang kalimat-kalimat yang negatif. Kita rubah jadi yang positif. Nampak di atas kan? Kata-kata yang negatif. Kalimat yang di atasnya. Lagi. Ya. Ada lo? Ya, judul udah nampak ya? Oh, judul. Ya. Ini. Lah ya tuh. Ini tuh. Keyakinan kelas 9. Kami sudah buat keyakinan kelas, belum ditempel aja. Ini keyakinan kelas 9. Ini yang membuat keyakinan ini murid-murid. Betul, kita tanggapi Bu Ari tadi. Terima kasih masukan tadi ya, berupa masukan. Betul sekali. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus menerapkan disiplin positif dulu. Tercipta disiplin positif di sekolah, baru tercipta budaya positif. Dalam menciptakan disiplin positif, kita dahulukan dari kita sebagai pendidik, sebagai guru. Baru kita terapkan ke anak-anak didik kita. Demikian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat yang dapat disimpan dalam otak tadi bisa diterapkan untuk kemajuan sekolah kita, baik SD maupun SMP. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.